Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya di rumah? Kakak harap adik-adik sekolah minggu dalam keadaan yang baik, tetap sehat, dan pastinya tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai lagi ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu, kita akan berdoa seperti biasa, yaitu doa Bapa kami. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita akan menyanyikan 2 lagu ya. Semuanya kita mulai. Adik-adik, kita akan berdoa pembukaan, semua yang lipat tangan dan tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau limpahkan pada kami Bapa, sehingga pada pagi hari ini Bapa, hamba-Mu dan adik-adik sekolah minggu bisa beribadah di rumah walaupun dalam keadaan walaupun dengan cara daring Bapa. Bapa berkatilah adik-adik sekolah minggu dan keluarganya dengan mama papa, oma opa, ataupun keluarga mereka dimanapun mereka berada Bapa. Berikanlah mereka kesehatan selalu, ucap syukur selalu Bapa. Berikanlah orang tua mereka kesehatan dan rezeki selalu Bapa.
Bapak, berkat adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan nantinya Bapak dan beribadah pada pagi hari ini Bapak, biarkanlah semuanya bisa mengerti apa yang akan diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, inilah doa kami Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk sebelum bisa kelas, kita akan menyanyikan satu buah lagu dulu ya. Kita mulai. Nah adik-adik, karena kita sudah menyanyikan lagu penutup, sekarang kita akan bisa kelas ya. Untuk kelas balita batita, kelas kecil dan kelas besar, dan kelas pra remaja dan remaja. Untuk menitnya bisa dilihat di menit selanjutnya. Shalom adik-adik, semangat ya. Hai adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kalian mau tahu dong adik-adik nih apa kabarnya sih selama hari-hari kemarin? Pasti baik ya. Nah, pada pagi hari ini kalian mau bercerita tentang Mesak, Sadrak, dan Abednego. Siapa sih Mesak, Sadrak, dan Abednego ini? Mereka itu orang-orang hebat, 3 orang hebat, 3 pahlawan super yang benar-benar nurut sama Tuhan Yesus, yang benar-benar dilindungi sama Tuhan Yesus. Nah, kita akan nonton video tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi sebelum itu kita mau berdoa pembuka dulu ya. Ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kami mau mendengar sedikit cerita dari 3 pahlawan yang Engkau sayangi, yang bernama Mesak, Sadrak, dan Abednego. Tuhan kiranya mau melindungi kami, mau melingkupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Titah Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya.
Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang. Bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang 3 pahlawan hebat yang disayang sama Tuhan Yesus. Siapa namanya? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang keren, orang-orang luar biasa yang disayang sama Tuhan Yesus, yang sayang sama Tuhan Yesus, yang nurut sama Tuhan Yesus, yang menjadi anak yang baik, anak yang patuh. Oke, berarti adik-adik di rumah dan kalian juga harus terus sayang sama Tuhan Yesus, harus patuh, harus nurut. Supaya apa? Supaya kita tetap dilindungi oleh Tuhan dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Oke, sekarang kita mau doa penutup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah belajar Tuhan tentang
orang-orang yang kau sayangi, yang sangat nurut sama engkau. Kami mau seperti mereka Tuhan, kami mau nurut, kami mau mendapatkan perlindungan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kita akan mulai belajar pelajaran di sekolah minggu ini untuk kelas kecil dan kelas besar. Nah adik-adik siap dulu semuanya sebelum kita masuk dalam doa pembukaan. Kalian menyiapkan semua Alkitab, buku dan alat tulis. Karena kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas pimpinan pemeliharaan-Mu Bapa di sepanjang kehidupan kami, sehingga di saat pagi ini kami boleh berkumpul, memuji dan besarkan nama Tuhan melalui sekolah minggu online ini. Bapa, tiba saatnya kami akan bercerita mengenai firman-Mu yang terambil dari 2 Raja-Raja 2 mengenai Elisa dan Elia. Bapa, mampukan kami untuk dapat memberikan firman-Mu pada anak sekolah minggu, dan mereka boleh melihat video yang kami tayangkan ini dengan baik, supaya mereka boleh mengerti firman Tuhan. Sertai kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Kita mulai dengan video cerita mengenai Elisa dan Elia, terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 18. Kalian bisa membacanya sebelum mendengarkan cerita ini. Terima kasih. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang,
Berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda!" Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hingga pada Elisa." Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Kalian sudah melihat dan mendengar cerita Elia dan Elisa, di mana Elisa ini adik-adik dia selalu harus berdua dengan Elia. Ketika Elia mau pergi ke Betel, Elisa tidak mau ditinggal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ke Yeriko tidak mau juga ditinggal. Dan terakhir, ketiga, untuk Elia pergi ke Yordan. Tetap Elisa mengikuti. Tapi tiba-tiba Elisa melihat ada kereta dan kuda berapi, lalu terangkatlah Elia ke surga. Tapi dalam kejadian itu adik-adik, si Elisa ini berkata, "Bapak, lalu jatuhlah jubah dari Elisa itu. Jubah dari Elia itu, maaf adik-adik, Elia itu, sehingga diambil oleh Elisa untuk dia menginginkan seperti Elia, tapi ternyata terjadi juga adik-adik. Nah, itulah cerita mengenai Elia dan Elisa ya. Untuk selanjutnya kalian bisa baca lagi, terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, adik-adik, kita akan akhiri sekolah minggu untuk kelas kecil dan remaja. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai Elia dan Elisa. Kami yakin percaya Bapa, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja untuk kami dan juga untuk anak sekolah minggu. Tapi Tuhan mampukan kami untuk kami mengerti sehingga kami dapat menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, sertai kami, lindungi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar Roh Kudus Tuhan selalu menjaga kesehatan kami dan menjaga di mana kami berada. Terima kasih Bapa, pertemukan kami untuk minggu depan dalam sekolah minggu online ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Nah, di hari Minggu ini kita akan mulai kembali pelajaran sekolah minggu kita secara online.
Kita tetap semangat ya semuanya. Nah, sebelumnya kakak mau ingatkan dulu agar kalian jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan, penanya, pulpennya, dan juga Alkitab kalian. Nah, kita juga akan tetap mengumpulkan poin untuk sekolah minggu kita dengan cara melalui catatan kalian, kerapihan dan kebersihan catatan kalian. Jadinya nanti setelah kita sudah bisa berkumpul kembali, beribadah secara tatap muka secara langsung, catatan kalian itu akan dikumpulkan dan akan diperiksa oleh kakak-kakak semua. Disitulah poin kalian. Jadi jangan lupa untuk mencatatnya ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh kakak sendiri. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Kau berikan di hari Minggu ini. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pelajaran di hari Minggu ini kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus juga kiranya beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengerti firman-Mu. Dan berkatilah agar kami bisa menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar dan membacanya saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Haleluya, puji Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau belajar dari video film pendek yang akan kakak putar setelah ini. Jadi, mungkin ada teman-teman yang udah pernah nonton videonya atau juga mungkin belum. Bagi yang udah pernah, tetap ikutin aja ya videonya karena kita mau belajar banyak dari video ini. Videonya tuh diambil dari sumbernya Yasiis. Oke? Yuk, kita nonton videonya. Anak-anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu mau jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden? Aku yang jadi presiden. Saya yang jadi presiden. Udah. Jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar, ya. Kalau kamu, Gemma, kamu mau jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu. Bentar dulu deh, capek banget. Ih, Kim, itu kenapa sih? Apa? Ini, enggak. Gisel!
Mau ngapain? Boy, lo ngapain sih? Nyanyi. Gue sosok-sosokan ya kalau emang nggak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace. Tapi nggak amazing kok, kayak judul lagu tadi. Itu yang gue rasain sih dulu, waktu gue nggak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue, ya niaya, sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih, soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu nggak sih, perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, or ini. Ya apa sih ya? Tapi dari sini. Nggak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu, perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang gak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya, sini tangan kamu. Lo ngapain sih? Sini dulu. Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Gimana videonya? Bagus kan? Nah, kita mau banyak belajar nih dari video yang tadi udah kita tonton sama-sama. Jadi tuh kita mau belajar dari kehidupannya Gemma. Gemma itu selalu dibully sejak ia kecil, dari masa SD sampai dia SMA. Kenapa dia dibully? Dia dibully itu karena dia punya kekurangan secara fisik, yaitu mukanya penuh dengan bintik-bintik. Nah, pas udah SMA, dia berhasil tuh nutup bintik-bintiknya dengan cara di make up mukanya. Jadi kemana-mana dia di make up. Tapi suatu saat make upnya dia itu ketahuan sama temen-temennya. Dan akhirnya dia kembali dibully sama temen-temennya dan dijauhkan juga. Nah, setelah itu Gemma jadi depresi, frustasi. Dia jadi lemah, dia tertekan dan akhirnya dia mau mencoba bunuh diri. Nah, tapi ketika dia mau bunuh diri di atas gedung itu, dia ketemu dengan seorang bernama Grace. Dan akhirnya dia nggak jadi bunuh diri. Ya gitu ya, kurang lebih ceritanya. Nah, kita mau belajar dari 3 hal dari cerita ini. 3 hal tapi beranak ya. 3 hal itu diambil dari, pertama, teman-temannya Gemma yang ngebully Gemma. Kedua, dari Gemma yang sendiri. Dan yang ketiga, dari Grace. Nah, yang pertama dulu ya. Jangan lupa nih, ntar dicatat. Tapi tunggu selesai videonya aja dulu, oke? Jadi biar kalian ngerti.
Nah, kalau dari teman-temannya Gema, mereka suka bully orang lain, ya kan? Nah, coba kita buka Alkitabnya dari Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kita baca bersama-sama ya. Matius 22 ayat jangan dari 36 deh, dari 34, maaf ya. Dari 34 sampai 40, kita baca judulnya ya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, kita fokus di ayat 39-nya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat kitab para nabi. Kita ulang ya ayat 39-nya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita membuli orang lain dan cara yang dilakukan kurang lebih seperti teman-teman Gema itu, berarti kita tidak melakukan firman Tuhan ya, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, habis itu kita terkadang suka menyakiti hati orang lain baik secara sadar dan tidak sadar, ya kan? Kalau misalnya kita nggak sadar, makanya kita setiap hari siap berdoa pagi sebelum memulai hari dan malam sebelum kita tidur, kita harus selalu minta ampun sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia memang sudah mengampuni kita, tapi kita tetap harus meminta. Kita harus minta maaf sama Tuhan Yesus, dan juga kepada orang-orang yang mungkin secara tidak langsung sudah tersakiti dalam tingkah laku kita, lewat kata-kata kita, ya, kata-kata nggak kayak bisa lewat, maksudnya bicara secara langsung gitu loh, secara langsung, saya lagi ngobrol, lagi bercanda-bercanda, kalian bercandanya buat kalian, bercanda biasa aja, gue digituin, nggak sakit hati, tapi belum tentu orang lain kayak gitu. Jadi kalau kalian mau orang lain gak menyakiti kalian, kalian juga melakukan hal yang sama, ya. Jadi kalau kalian mau dihormati, hormati dulu orang lain. Kayak gitu. Nah, terus kadang-kadang kita juga secara sadar menyakiti hati orang lain. Kita tahu dengan kata-kata ini teman saya bakal sakit hati, tapi itu saya mau karena saya kesel sama dia. Atau enggak secara sadar ngebentak orang tua karena kalian gak mau menuruti perintah orang tua, karena menurut kalian tuh kayak malas bete nyebelin kayak gitu. Jadi kalian secara sadar membentak orang tua kalian, ya kadang-kadang kita bisa secara sadar maupun secara tidak sadar menyakiti orang lain kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus selalu introspeksi diri setiap hari dan selalu minta ampun sama Tuhan Yesus, dan selalu mencoba berubah lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya, biar kita jangan kayak teman-temannya Gema, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian juga, kalian lihat teman-teman kalian yang menyakiti teman yang lainnya, kalian harus bisa jadi contoh. Kalian harus menasihati teman-teman kalian. Kayak pernah kakak bilang, kalau misalnya kayak so banget loh, so baik loh, so suci loh, gitu-gitu sama teman kalian, gara-gara kalian membela teman kalian yang dibully, kalian mau sambil pusing. Atau enggak, kalau misalnya kalian kayak takut digituin, malah jadi dibully juga, kalian cukup tidak ikut membuli teman yang dibully itu, dan menjadi teman buat teman yang dibully itu, membantu dia, nolong dia, jadi teman curhatnya bisa, teman ngobrolnya, gitu ya. Nah, itu dari teman-temannya Gema. Terus kita dari Gemanya sekarang, dari Gemanya. Jadi kalau dari kisah Gema kita sadar ya, kalau setiap manusia pasti punya kelebihan, tetapi juga punya kekurangannya masing-masing. Ya bisa secara fisik, bisa secara ekonomi, bisa secara
mental, dan lain-lain ya. Jadi tergantung setiap individu beda-beda kelemahan yang dimilikinya. Nah, tapi kita mau lihat dari firman Tuhan dulu. Kita baca dari 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, jadi seharusnya kita bermegah dalam kelemahan kita, karena disitulah kuasa Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita, adik-adik. Yang penting, kalau menurut kakak sih yang penting sih Tuhan Yesus kan ngasih kita ya. Jadi gak usah pusingin deh orang lain tuh mikir apa tentang kita, mikir jelek-jelek tentang kita dari gara-gara kita punya kelemahan tertentu. Gak usah pusing kayak gitu, karena kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Jadi tetap semangat aja. Kalau misalnya kalian pernah punya pengalaman dibully, kalian harus tetap semangat, kalian harus mengampuni teman-teman kalian itu. Dan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Kayak si Gema yang berniat untuk bunuh diri, itu gak boleh banget, itu benar-benar gak boleh. Oke? Karena kita punya Tuhan Yesus. Roh di dalam tubuh kita itu lebih besar dibanding roh yang ada dalam dunia ini. Karena kita punya Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Jadi kita tidak pernah sendirian. Ya, lanjut sekarang kita mau belajar dari Grace yang terakhir ya. Si Grace ini dia tuh dari kisah hidupnya dia ditolaknya bahkan sama keluarganya sendiri dan juga dianiaya karena dia punya penyakit ya. Nah, kita lihat tuh cuplikan video setelah ini. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue, dianiaya, sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue gak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Ya, kita lihat ya tadi videonya itu dia nyatain kalau di tengah kelemahannya kuasa Tuhan nyata dalam hidup dia. Jadi dia tetap kuat dan tetap bersyukur, tidak terpuruk dengan keadaan di sekitarnya, keadaan yang membuat dia semakin merasa rendah diri karena udah punya kekurangan dan juga ditolak dan dihindari oleh keluarganya sendiri. Nah, si Grace ini adalah contoh orang yang menyadari hidupnya dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu dia bisa bersyukur. Orang yang bisa bersyukur, dia juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Contohnya Grace ke Gema. Nah, si Gema ini setelah bertemu Grace, melihat betapa bersyukur Grace atas hidupnya, walaupun Grace punya kekurangan juga seperti Gema, sama-sama punya kekurangan, Gema akhirnya bisa menerima firman Tuhan. Dan di sini juga si Grace-nya juga ngasih, maksudnya cerita tentang kesaksian hidupnya Grace. Di situ si Gema akhirnya dia bertobat dan tidak jadi bunuh diri. Nah, terkadang kita tuh tidak menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa kalau Tuhan tuh sangat mengasihi kita, bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua karena kasihnya begitu besar bagi kita semua. Nah, karena kita lupa kalau Tuhan mengasihi kita, akhirnya kita jadi orang yang terluka. Ketika kita jadi orang yang terluka, kita akhirnya melukai orang lain. Contohnya kayak teman-temannya Gema. Mereka pasti juga punya kekurangan dan juga mereka pasti memiliki luka di hatinya. Oleh karena itu mereka kembali melukai orang lain, yaitu melukai Gema. Nah, dan juga kita lihat dari yang tadi tuh si Gema didekati sama Grace. Karena Gema terluka, Gema juga melukai Grace. Tapi karena Grace tahu Tuhan mengasihi dia dan kasih Tuhan itu lebih besar daripada apapun, Grace tetap kuat
tetap sabar menghadapi Gema, dan akhirnya bisa jadi berkat buat Gema. Nah, jadi intinya adalah kita harus sadar kalau Tuhan mengasihi kita. Kita punya kekurangan, tapi dalam kekurangan dan dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, dan kiranya hidup kita semua bisa menjadi berkat. Oke adik-adik, sekian dulu pelajaran kita di hari Minggu ini. Jangan lupa bikin catatannya ya. Nah, mari kita doa penutup dulu. Ya, dipimpin oleh Kak Kafan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan untuk pelajaran di hari Minggu ini. Melalui kisah hidup Gema, teman-teman Gema, dan juga melalui Grace. Kiranya Tuhan, kami selalu ingat bahwa Engkau mengasihi kami, sehingga kami selalu bersyukur kepadamu, agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, agar kami bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kiranya Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, agar selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Tuhan, berkatilah pendidikan kami dan masa depan kami, guru-guru sekolah minggu yang lain, seluruh jemaat Kemis Zaitun, agar selalu dalam perlindungan, penyertaan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, pelajaran kita selesai. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya di sekolah minggu selanjutnya. Oke, bye-bye.